Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nanam Kosim SPDI MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama Islam serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik pada diskusi kali ini yaitu tentang memahami pandangan agama tentang pencegahan terhadap narkoba dan seks bebas. Saya, Hasna Alia Masiro, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 12, yang dimana anggota kelompok pertama yaitu Saudari Datul Apriliani sebagai pemateri pertama, yang kedua Saudari Sulistiani sebagai pemateri kedua, dan yang ketiga adalah Saudara Diwantoro Trisetyo Oktaviano sebagai pemateri ketiga. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain: pertama, pembukaan; kedua, penyajian materi; ketiga, sesi tanya jawab; dan terakhir, penutup. Kemudian pada acara yang pertama adalah pembukaan. Pertama-tama, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penyajian materi. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan oleh Kemenkes RI adalah nabza, yang merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Dan zat adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi-sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfin atau kokain yang dapat mengganggu sistem saraf pusat. Dampak narkoba. 1. Dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Yang kedua, halusinasi. Dalam dosis yang berlebih bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup beresiko tinggi adalah hilangnya ingatan, sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Cara menghindari narkoba: yang pertama, jangan pernah mencoba menggunakan narkoba kecuali atas pertimbangan medis atau dokter. Yang kedua, mengetahui akan berbagai dampak buruk dari narkoba. Yang ketiga, memilih pergaulan dan lingkungan yang baik. 4. Melakukan berbagai kegiatan yang positif. 5. Bila memiliki masalah, maka cari jalan keluar yang baik dan jangan jadikan narkoba sebagai pelarian. Terima kasih kepada pemateri pertama atas penyajiannya. Kemudian, kepada pemateri kedua, saya persilahkan. Baik, moderator, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pandangan agama tentang narkoba. Pada surat Al-A'raf ayat 157 dinyatakan bahwa segala hal yang buruk termasuk narkoba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buruk di sini dalam artian tidak baik untuk kesehatan atau merusak fisik dan psikis. Selain secara kesehatan, narkoba juga merugikan menurut aspek sosial. Di dalam aspek sosial dijelaskan bahwa penggunaan narkoba dapat melanggar norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Selain dua aspek tersebut, narkoba juga berdampak di dalam aspek ekonomi. Sebagai contoh, segala hal berharga yang dimiliki rela mereka gadaikan untuk mendapatkan beberapa butir obat saja. Maka dengan hal itu timbul permasalahan ekonomi di kehidupan para pecandu. Beberapa aspek yang telah disebutkan membuktikan bahwa narkoba merupakan barang haram yang sangat dilarang untuk disalahgunakan. Seks bebas.
Seks bebas adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual terhadap lawan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan di luar hubungan pernikahan dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang tidak diterima. Secara umum, seks bebas merupakan perilaku yang dilarang dalam Islam. Hal ini karena mempunyai dampak yang sangat besar pada diri sendiri dan suatu masyarakat. Penyebab pergaulan bebas. 1. Kontrol diri. Salah satu penyebab dari munculnya perilaku pergaulan bebas adalah lemahnya kontrol diri. Seseorang yang memiliki kontrol diri rendah tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini membuat anak akan memiliki potensi lebih besar untuk melakukan tindakan yang melanggar normal. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang modern ternyata jadi salah satu penyebab pergaulan bebas yang sering terjadi pada remaja. Jika seseorang mengikuti tren yang tidak sesuai dengan norma, pada akhirnya akan muncul pemicu pergaulan bebas. 3. Kurangnya nilai keagamaan. Dengan memperkenalkan nilai agama kepada anak, ia bisa mendapatkan nilai-nilai moral yang berlaku di lingkungannya. Dengan begitu, anak-anak akan mengerti hal apa saja yang baik dan yang buruk. Keluarga. Perhatian dari keluarga dapat menyebabkan pergaulan bebas. Dalam hal ini, tentunya keluarga yang seharusnya menjadi pendidik utama pertama dalam kehidupan anak, sehingga anak memerlukan pendampingan serta dukungan yang baik dari orang tua dan keluarga. Jika kontrol keluarga memadai, hubungan internal yang rendah dan keluarga yang memiliki banyak konflik akan membuat anak dekat dengan kenakalan remaja. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri kedua atas penyajiannya. Kemudian pemateri ketiga, saya persilahkan. Dampak seks bebas. Yang pertama, terkena penyakit menular seksual. Beberapa PMS seperti HIV tidak dapat disembuhkan dan mematikan. Yang kedua, fisiologis dan psikologis. Beberapa dampak seks bebas yaitu kehamilan di luar nikah, melaksanakan aborsi, memicu kelainan seksual hingga mengidap penyakit kelamin yang menular atau mematikan, seperti HIV. Sedangkan dampak psikologis bagi remaja yang berperilaku seks bebas dapat menyebabkan anak mengalami depresi dan trauma akibat dikucilkan oleh teman, keluarga, dan masyarakat. Maka dari itu, seks bebas perlu diberantas dan dicegah sedini mungkin. Yang ketiga, lemahnya perekonomian. Ternyata, dampak dari perilaku seks bebas dapat membahayakan perekonomian si pelaku atau keluarganya. Selain itu, berpeluang si pelaku akan berupaya mendapatkan harta dan uang dengan menghalalkan segala cara termasuk dari jalan haram dan keji seperti korupsi, judi, menipu, bisnis minuman keras dan narkoba, dan lain sebagainya. Cara menghindari dari seks bebas yaitu selektif dalam memilih teman, berpendirian kokoh, perbanyak kegiatan positif, ingat akan orang tua, mendekatkan diri dengan agama. Pandangan agama tentang seks bebas. Hukum berzina sebelum menikah menurut Islam sangat penting untuk diperhatikan. Zina merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang dalam ajaran Islam. Oleh sebab itu, jelas bahwa hukum zina di dalam Islam adalah haram. Larangan zina ini dengan jelas dimuat dalam Al-Quran yang berisi firman Allah SWT lewat surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wasa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi penyajian materi pada kali ini telah selesai. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab pada pertemuan secara daring. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.